Assalamualaikum. Kembali lagi kita bergabung di Naja Channel. Kali ini saya akan mengulas bagaimana cara mengkonfigurasikan IP address yang akan digunakan untuk komunikasi jaringan pada sistem operasi Debian. Oke, kali ini sistem operasi Debian yang saya gunakan berada pada virtualisasi. Saya menggunakan VirtualBox. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox. Oke, sembari kita buka VirtualBox, kita buka juga Command Prompt pada Windows karena kita akan melihat juga IP address yang ada di Windows itu berapa. Jadi nanti untuk komunikasi antara IP address dari Windows sebagai klien dan Debian OS sebagai server. Oke, sembari kita mulai, kemudian kita lihat di sini IP address-nya berapa. Kalau pada Windows untuk mengetahui IP address-nya kita tinggal pilih di CMD atau Command Prompt, kemudian kita ketikkan ipconfig. Oke, kita enter. Oke, setelah kita enter, ini kita terlihat IP-nya ini 192.168.69.200 itu untuk IP address-nya Windows. Dalam hal ini Windows yang saya gunakan nanti sebagai klien, dan untuk default gateway-nya 192.168.69.1. Oke, kita ketemu ya. IP Windows sudah ketemu. Oke, langsung kita ke sini. Ini sudah sampai di loginnya Debian. Langsung kita coba untuk menggunakan super user. Ketikkan super user passwordnya. Oke, sekarang kita sudah aktif di Debian itu pada super user. Di sini kelihatan ya, root at Ahmad 02A, artinya saat ini aktif pada user root pada mesin atau hostname-nya Ahmad 02A. Oke, langsung saja kita menuju cara konfigurasinya untuk IP address di Debian. Oke, kita ketikkan nama dari aplikasinya yang akan kita gunakan. Ada beberapa aplikasi text editor, ada Nano, ada Vico, ada Vim. Kalau kali ini saya menggunakan aplikasinya Nano. Kemudian spasi, kemudian pakai slash. Letaknya di mana? etc. Letaknya pada folder etc, kemudian network. Terus lagi interfaces. Oke, kita pilih enter. Oke, kalau sudah di sini kelihatan ya, yang ada tanda crash itu keterangan, kemudian yang tanpa crash itu adalah sebuah perintah nanti yang digunakan untuk sistem. Oke, kalau kita lihat di situ ada auto LO, artinya auto loopback, kemudian efface LO init loopback, artinya alamat LO itu digunakan untuk loopback. Kemudian auto hot plug ETH 0, ingat di situ ada auto hot plug ETH 0, artinya di situ ada sebuah interface jaringan atau NIC, network interface controller, itu bernama ETH 0, tetapi nanti berbeda dengan yang ada di tempat kalian. Bisa jadi di tempat kalian itu bukan ETH, bisa jadi nama yang lain, tolong nanti dicermati. Kemudian di situ muncul efface ETH 0 init DHCP, artinya interface dari ETH 0 itu dibuat jaringan sebagai DHCP. Berbicara tentang DHCP,
Ya, silakan bisa kalian searching apa itu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Artinya pengalamatan IP itu bersifat dinamis, artinya dia tinggal meminta dari mana. Kalau ada DHCP server yang menyambung ke Debian ini, berarti nanti kita akan mendapatkan alamat IP address secara otomatis. Tetapi nah, dalam hal ini karena kita akan belajar memberikan sebuah alamat IP address di Debian, ya dengan pengaturan DHCP kita ubah menjadi static. Oke, kita rubah sekarang. Ifase ETH0 init static. Oke, jika sudah, kemudian langsung kita berikan alamatnya berapa, addressnya berapa. Tadi pada Windows dengan alamatnya kan ini 192.168.69.200. Oke, kita akan menggunakan alamat IP addressnya Debian nanti 192.168.69 titik selain dari 200 atau 1, berarti lebih enaknya kita pakai 199. Oke, address 192, aduh bentar, address 192.168.69.199. Oke, addresses. Oke, kalau seperti ini gimana? Sebenarnya seperti ini sudah cukup. Coba kita akan memetakan jaringan itu biar nanti lebih jelas. Ya, kita berikan sekalian network 192.168.0.0. Oke, kemudian setelah network kemudian broadcast. Apa itu broadcast? Itu sudah dipelajari di bagian konfigurasi jaringan ya. Kita tinggal konfigurasi saja di sini. 192.168.69 titik alamat terakhir 255. Network broadcast sudah. Yang terakhir adalah gateway. Oke, gateway. Kemudian jika sudah selesai, gateway-nya kita berikan sama yang ada di Windows 192.168.69.1. Oke, jika sudah, kita keluar dan kita simpan pakai ctrl-x. Kemudian apakah mau disimpan modifikasi ini, kita pilih Y atau yes, kemudian kita pilih enter. Secara otomatis ini sudah disimpan. Kalau sudah disimpan, cara untuk melihatnya konfigurasi ini sudah benar atau belum bagaimana? Caranya kita restart dulu layanan atau service dari network ini. Berarti kita bisa pakai service networking. Nah, ada gangguan. Networking restart. Oke, kita lihat dulu services. Oke, kayaknya servicesnya bukan sebuah perintah ya. Oke, pakainya pakai init.d, apalagi ya,
Kalau seperti ini kita bisa menggunakan perintah yang lain, pakai reboot juga tidak apa-apa. Nah ini juga sama, nanti akan keluar dari konfigurasi, semua konfigurasi di sistem operasi, kemudian nanti akan kembali lagi ke booting awal. Kita tunggu beberapa saat. Oke, login, kita login lagi pakai root, kemudian kita tunggu benar atau salah. Oke, kayaknya ada kesalahan, login lagi. Jadi kalau memasukkan password harus teliti ya. Nah ini sudah. Kita untuk melihat konfigurasinya sudah benar atau tidak, kita tinggal pilih if config. Kalau di dalam Windows pakainya ipconfig, tapi kalau di dalam Linux pakainya if config, terutama di Debian, Ubuntu, dan variannya. Oke, di situ ada dua alamat interface, ada ETH0 dan LO. LO tadi kan sudah di loopback. Oke, kita sudah ketemu dengan ETH0. Di situ bisa kita lihat link encap, artinya dia hardware-nya apa, ternyata hardware address-nya bla bla bla. Kalau dilihat di ETH0 link encap Ethernet HW address, hardware address itu ya. Kemudian ada 08.200 itu alamat MAC address-nya. Kemudian inet ADDR itu alamat tadi konfigurasi dari IP address yang kita buat tadi. Di situ sudah ada. Berarti konfigurasi saat ini untuk konfigurasi IP address pada Debian sudah berhasil. Sekarang kita cek. Caranya bagaimana? Kita dengan melakukan memanggil dirinya sendiri dengan perintah ping. Dirinya sendiri siapa? Debian itu. Dengan alamat IP-nya berapa? Ketikkan saja 192.168.69. berapa tadi? 199. Oke, kita enter. Oke. Kalau tampilan seperti ini, 64 byte from bla 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 ICMP bla bla bla, berarti kondisi saat ini sudah sukses. Kita keluar. Nah, kalau keluar menghentikan pakai CTRL-C. Kita ulangi lagi, kita akan memanggil IP-nya Windows. Oke. Memanggil IP-nya Windows 192.168.9.200. Oke, kemudian kita enter. Nah, belum nyambung ya. Oke, di situ from bla 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 destination host unreachable. Oke, dari sini kita bisa melihat, silakan kalian bisa lihat di kursor ada tanda apa ini, tanda layar kedua, kabelnya pakai NAT. Oke, saya klik kanan, kemudian saya pilih pengaturan jaringan. Oke, di sini kan NAT, kita ubah menjadi terbridge. Untuk apa terbridge dan yang lain-lain nanti kita bahas di kemudian hari. Oke, jika sudah terbridge kita pilih oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang sudah muncul ya. Oke, kali ini konfigurasinya sudah berhasil dan sudah tersambung dengan Windows. Oke, kita coba dari Windows, kita ping dari Windows, kita melakukan pengujian jaringannya dari Windows. Ping 192.168.69.199. Ingat, ini kita menguji jaringan ke alamatnya Debian. Tadi di alamatnya Debian 192.168.69.199 itu ya. Oke. Nah, kalau tampilannya di Windows seperti ini. Replay from dari alamatnya menuju ke mana. Nah, itu ya. Oke. Sekian dulu
video tutorial dari saya, dari Naza Channel. Oke, kalau kita ke sini kita pakai Ctrl C lagi, udah kita pakai power off untuk mematikan sistem. Oke, sekian dulu dari Naza Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya agar channel ini tetap berkembang terus. Dadah, assalamualaikum.